Selamat pagi dari Pak Tri Netpet. Nih komennya oke nih Jess, masuk akal nih Jess ya. Saya kan sering kali bilang telur. Hindari tepung, hindari begini. Nah ini ada yang begini nih ya. Kalau makan martabak telur bebek isi 5 biji gimana Pak Jess? Wah ini luar biasa ya, ini luar biasa. Berarti telur bebeknya 5 itu dia lebih banyak daripada tepung. Martabak itu kan yang dilempar-lempar ini kan tepung itu Jess ya. Ya, itu tepung itu. Tepungnya emang tidak banyak, tapi kalau tepung itu kita makan, itu paling tidak tepungnya itu sekitar 150 sampai 200 kalori itu. Ya, tapi telurnya banyak. Kalau itu kamu lakukan kayak saya gini ya, saya dikasih martabak gitu. Dan kemudian kayak kemarin saya meeting di Semarang itu, saya ditanya, "Pak Jas, saya punya warung martabak. Pak Jas mau martabak enggak?" Saya ditanya begitu sama Bu Veve itu, yang jaringan kripto saya di Semarang itu. "Oh, saya mau martabak. Mau yang terang bulan atau mau yang martabak telur?" "Ya telur, terang bulan saya nak makan," saya bilang. "Ya, terang bulan saya nak makan. Kalau sedikit nyicipin mungkin iya, tapi kalau makan tidak." "Martabaknya mau kambing apa sapi?" "Kambing," saya bilang. Ya, saya minta yang kambing. Nah, martabak itu isinya ada daging, ada telur. Kamu kalau beli martabak, ya Jess, dan itu kamu makan ketika 1 harian tidak makan, ya 1 hari tidak makan, kamu makan martabak, telurnya 5, enggak apa-apa, bagus, enggak masalah. Yang bermasalah adalah siangnya kamu makan nasi, ya, sorenya kamu makan itu jajanan, cemilan, cepuluh, ya. Terus kemudian kamu masih makan nasi lagi di sore hari, dan kemudian malam hari kamu lapar mata, kamu lihat TikTok, scroll, kamu lihat GoPay, kamu lihat itu, langsung kamu order. Dan kemudian yang kamu order martabak telur 1, martabak telur 2. Nah, itu yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena gula di tubuhmu udah berlebih dari semenjak siang. Paham tidak maksud saya nih? Ya, kan saya selalu bilang segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatunya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semuanya membangun. Tubuhmu tidak semuanya perlu. Di rumah saya ada jajanan, tak tunjukin kamu ada jajanan. Ini jajanan, tuh ada jajanan ini pia. Kesukaan Bu Su ini, kesukaan istri saya. Saya juga makan pia ini. Tapi pia ini udah berapa bulan nggak habis-habis. Karena apa? Karena saya tidak memakannya setiap hari. Belum tentu seminggu sekali. Belum tentu sebulan sekali saya sentuh. Sampai sekarang loh udah apek. Udah apek baunya. Karena kita nggak makan. Ada tapi bukan itu sasaran utama dalam kehidupan saya. Ini loh dari semenjak kapan ini? Ini dari semenjak, ini kalau saya tidak salah dari semenjak Imlek. Imlek tuh kapan itu? Kue sembrong ini? Bukan, dari si Ciput. Dari Pak Eko. Dari Pak Eko. Berapa bulan tuh Pak Eko udah bergabung nih? Nah ayo coba tanya sama Pak Eko. Pak Eko Mojokerto yang saya waktu itu pergi ke warung Ciputnya dia. Kamu tanya Pak Eko itu kalau tidak salah 3 bulan yang lalu Jess. Nih masih utuh nih, nggak kemakan. Tapi empengnya habis Pak Eko. Empengnya habis. Karena saya ngemil empeng itu yang orang bilang asam urat, kolesterol. Justru itu yang saya habisin. Kalau ini, nah ini masih utuh nih. Tuh masih sampai sekarang nggak kesentuh-sentuh. Ada Jess. Kadang kita nggak makan sampai apek ya kita buang. Karena memang tujuan hidup itu mau rasanya kepengen tahu, kemudian nyicipin, setelah tahu ya selesai. Kayak martabak ini kan, kita di Semarang disuguhin martabak kapan sih? Bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, bulan yang lalu ya, Fe ya. Bulan yang lalu. Itu pun cuman sepotong. Kecil itu, sepotong segini saja saya makan. Nggak banyak. Karena mengingat, saya masih mau makan yang lain. Makan kemana Pak? Mau makan sop buntutnya Pak Imin. Sehingga saya enggak makan martabaknya itu. Ya Jess, boleh ini bagus ya. Telur 5, dagingnya pakai daging kambing atau daging sapi, martabak, itu sehat. Ya. Kayak saya hari ini
saya makan gado-gado, ya sudah selesai. Jam 2 tadi saya enggak puasa, saya makan gado-gado. Ya udah, selesai makan gado-gado. Sampai rumah ya minumannya racikan Mak Jin, sampai malam minum racikan Mak Jin, sampai besok pagi lagi baru mikir mau makan apa besok. Besok saya perjalanan menuju ke Dieng, menuju ke Jawa Tengah. Nggak makan sampai ke Dieng, rencana mau pergi ke Karanganyar. Mau ke Karanganyar untuk makan gambing-gambing Karanganyar. Ya, tongseng Solo itu yang kita mau cari, Jess, di Solo. Jadi berangkat pagi hari dari rumah ya udah nggak makan gitu. Satu hari makan 1 kali itu sehat. Badan saya loh nggak kurus-kurus walaupun makan 1 hari 1 kali. Ya, bahkan sehat, nge-gym, jalan, kerja, muter-muter, presentasi, ketemu orang, jalan, nggak ada masalah. Ya, Jess, itu Pak user, Pak Trinat ya, martabak itu silakan, telur bebek itu bagus banget ya. Kalau itu dimakannya 1 hari sekali hanya makan itu sehat, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika 1 harian itu kamu makan dan kemudian malam mau tidur celutak, kamu makan begituan, nah itu yang tidak sehat ya. Karena dari jam makan, kenapa saya bilang jam 7 selesai makan, karena tujuannya supaya jam 9 atau jam 10 kamu udah bisa tidur. Karena dari makan sampai tidur itu harus ada jeda waktu 2 jam. Supaya lambungmu bekerja dengan baik. Sehingga kamu mempersiapkan diri dari beta menuju ke alfa, menuju ke theta, menuju ke delta, kamu bisa tidur dengan nyenyak. Gitu. Itu maksudnya seperti itu. Kan siklus tubuh hanya ada, siklus tubuh itu ada hanya mengikuti frekuensi otak. Kalau kenapa pagi enggak perlu makan ya, dari pagi bangun tidur enggak perlu makan, karena pagi kamu dari delta naik ke theta, naik ke alfa menuju ke beta. Betanya boleh makan. Itu frekuensi otakmu, cara kerjanya seperti itu. Ya, nah selama beta itu kamu mendengarkan, kamu belajar, kamu bekerja, kamu melakukan aktivitas, mengerjakan aktivitas. Nah, sampai sore lagi kamu berhenti makan jam 7. Kenapa? Karena kamu harus mendesain siklus otakmu dari beta menuju ke theta, dari beta menuju ke alfa, menuju ke theta, dan kemudian delta, deep sleep. Itulah sebabnya kenapa orang hebat itu memasukkan input afirmasi dan pembelajarannya dia di antara theta dan alfa. Bangun tidur menuju delta, menuju ke alfa dan theta. Mau tidur dari beta menuju ke alfa sama theta. Itu yang paling hebat, otak frekuensinya sangat luar biasa. Nah, banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan alam bawah sadar yang sangat bagus banget, sehingga apa yang dia inginkan tercapai. Bukan yang dia inginkan sebetulnya, tapi yang diinginkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, itu dia masukkan ketika dalam kondisi otak itu di theta sama alfa. Itu kekuatannya. Nah, kalau kamu mengerti kalimat saya ini, maka kamu bisa mulai untuk menjadikan dirimu menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat cerdas, yang sangat kaya, yang sangat sehat dengan cara seperti itu. Ya, kamu cukup mengatakan ketika kamu bangun tidur, kemudian kamu gerak badan sedikit, membuat dari delta menuju ke theta dan kemudian menuju ke alfa, kamu bisa cuma ambil napas begini. Sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki dan menjadi Effendi ketika berusia 17 tahun. Dengan kekuatan penuh. Nah, itu cara memasukkan kekuatan keinginan yang dimasukkan ke dalam kebutuhan, caranya cuma sesimpel itu. Dan kamu bisa lakukan. Dimulai dari ambil napas dan kemudian tahan 4 hitungan dan kemudian dihembuskan dan kemudian membuat afirmasi, dimasukkan ke dalam alam bawah sadar, dan itu menjadi sebuah keinginan yang kuat yang kemudian diejawantahkan dalam rutinitas, repeating, terus-menerus dilakukan dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah hasil yang kamu dapetin. Kekayaan, kesehatan, semuanya, bisnis itu semuanya segampang itu. Nah, masalahnya tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena butuh hari ini kamu akan membentuk 5 tahun kamu seperti apa. Hari ini kamu terbentuk dari 5 tahun kamu yang lalu. Nah, itu caranya seperti itu. Gitu ya, Jess. Sehat selalu.